من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kitab Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita sekarang berada pada akhir pembahasan terkait tentang akidah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Beliau menukil di sini dua ayat terakhir di pembahasan ru'yatullah, melihat Allah taala. Yang pertama dalam surah Yunus ayat 26. Ini akhir ayat yang kita baca kemarin. Allah taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan dibalas dengan al-husna. Al-husna yakni al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan mereka akan diberikan tambahan nikmat dalam surga. Terkait tentang ayat ini, sudah kita bacakan hadisnya pada pertemuan yang telah lewat, bahwa penduduk surga ketika mereka berada dalam surga, Allah Ta'ala berbicara dengan mereka. Dalam keadaan mereka berada dalam surga, Allah bercakap-cakap, berbicara dan mereka juga berbicara dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Inginkah aku tambahkan nikmat kepada kalian?" Maka mereka menjawab, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap tirai antara mereka dengan Allah taala sehingga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di situ di dalam surga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, fama'utu syai'an ahabba ilai. Mereka tidak pernah diberikan satu nikmat yang lebih lezat, yang lebih besar nikmatnya dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat semisal ini juga Allah sebutkan dalam surah Qaf, ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka penduduk surga akan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Jadi orang yang berada dalam surga itu, kata Allah, mereka akan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Semua yang terbetik dalam hati mereka, mereka berhak mendapatkannya. Apa saja yang mereka fikirkan, apa saja yang mereka inginkan, maka itu langsung ada di depan mereka. Karena Nabi SAW bersabda tentang surga, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Datang dalam hadits yang sahih, ya,
Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Itu datang dalam hadits qudsi ya. Datang dalam hadits qudsi riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman, A'adatu ibadi as-salihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih. Mala ainun ra'at. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh manusia. Sebesar apapun kenikmatan yang kita pernah rasa di dunia ini dan pernah kita lihat, ya tidak pernah kita dapatkan di surga. Ya. Mala ainun ra'at. Allah Ta'ala menyiapkan nikmat dalam surga, kenikmatan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengarkan oleh telinga. Kalau kita pernah dengarkan sesuatu nikmat secanggih apapun nikmat itu, maka tidak pernah akan kita rasakan bagaimana kenikmatan dalam surga itu, apa yang telah pernah kita dengarkan di dunia. Jadi ini nikmat luar biasa ya. Artinya nikmat ini tidak bisa digambarkan oleh mata, telinga, dan tidak bisa digambarkan oleh hati. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan dalam surga itu tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Lalu Nabi SAW bersabda, Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah ayat 17, Allah Ta'ala berfirman, ini dibaca oleh Nabi SAW terkait tentang hadis tadi. Allah Ta'ala berfirman, maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari kenikmatan. Ya, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari qurratu a'yun, kenikmatan pandangan, yaitu kenikmatan dalam surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita mau bahas ini ayat lebih lengkap, lebih rinci, ya tentunya itu akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Karena kenikmatan dalam surga itu banyak sekali. Bukan satu bentuk, dua bentuk, tiga bentuk, bukan. Banyak. Ya, dan buku yang paling bagus membahas tentang nikmat surga yang paling lengkap, ya buku Al-Imam Ibnu Qayyim yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu buku yang paling bagus menjelaskan tentang nikmat dalam surga. Ini luar biasa buku ini ya, termasuk buku yang paling bagus untuk dibaca. Karena kalau seorang membaca buku ini, dia akan semangat beribadah. Ya, mulai dari nikmat buah-buahannya, dia kekal di dalamnya, tidak hidup, mereka tidak akan mati selamanya. Ya, pakaiannya tidak pernah lusuh, mereka senantiasa dilindungi oleh berteduh. Mereka teduh terus sampai Nabi SAW sebutkan bahwa ada pohon dalam surga, seorang tidak akan bisa keluar dari naungannya walaupun dia berkendara selama 100 tahun. Ya, naungannya surga seperti itu. Berkendara 100 tahun tidak bisa keluar dari naungannya. Dan itu tidak ada pohon di dunia seperti itu. Iya. Imam Ibnu Qayyim juga mentakrir bahwa semua orang yang masuk dalam surga semuanya raja. Semuanya jadi raja. Kenapa? Karena pembantu orang dalam surga itu ribuan. Bukan 100, ribuan. Makanya beliau mentakbir di judul buku itu, semua orang dalam surga, biar yang paling rendah semuanya adalah raja. Mengalahkan raja di dunia ini. Iya. Nikmat dalam surga ya. Dan juga Nabi menggambarkan beraneka ragam itu nikmat dalam surga. Sampai tempat cambuk, ya, mau diusawati ahli jannah, tempat cambuknya penduduk surga, tempat dia menggantung cambuknya itu nilainya lebih megah dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Tempat cambuk saja. Jadi tidak bisa digambarkan surga itu. Dan kendaraan penduduk surga itu burak. Kendaraannya apa? Burak. Karena penduduk surga sudah saya gambarkan pada pertemuan yang telah lewat. Kalau dia duduk alal araiki yang zurun, jika mereka duduk di atas permadani mereka, dia duduk di atas kasurnya, di atas tempat-tempat duduknya, maka dia akan lihat itu tempat tinggalnya lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Sendirian dia punya. Sendirian dia punya. Dia punya kendaraan burak. Kendaraan burak ini
Kata Nabi SAW, dia melangkah, satu kali melangkah di mana pandangannya. Kalau pandangannya di 100 kilo di depan, satu kali melangkah sampai. Jadi dia tidak perlu capek. Ya, lebih cepat daripada kapal jet ya. Karena dia melangkah satu kali sampai, di mana dia melangkah, di situ pandangannya, satu kali melangkah sampai di pandangannya itu, di mana dia lihat. Kendaraan yang tidak ada di dunia ini, ya. Tidak perlu pakai bensin. Kalau pakai bensin repot, sehingga di pom bensin diisi dulu, habis lobet. Tidak ada. Luar biasa ya surga ini. Jadi gambarannya memang tidak pernah digambarkan di dunia ini. Bagaimana? Dia tidak ada di dunia ini, kata Ibnu Abbas. Dalam surga itu tidak ada di dalam surga yang ada di dunia ini kecuali cuma satu, nama saja. Namanya sama. Hakikatnya tidak. Jadi tidak ada dalam surga yang ada di dunia ini, tidak ada dalam surga yang ada di dunia ini. Kecuali cuma nama saja. Ada anggur, ada kan dalam surga? Ada kurma, tapi namanya saja. Namanya sama, anggur delima, ada istri, tapi tidak sama. Hakikatnya tidak sama. Ya. Ini ayat terkait tentang masalah surga. Dan puncak kenikmatan dalam surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling agung. Iya. Jadi ini ayat kata Syekhul Islam di akhir pembahasan. Jadi ini selesai pembahasan ya. Ini sudah buku hampir pertengahan ini buku. Kita baca kurang lebih hampir pertengahan, kurang lebih sedikit lagi. Ya. Syekhul Islam sudah menyelesaikan pembahasan akidah, tauhid, asma wa sifat. Beliau sudah selesaikan terkait ayat-ayat sifat. Ya, terkait tentang ayat-ayat sifat. Beliau akan beralih, beliau akan berpindah ke pembahasan hadis. Hadis-hadis yang membahas tentang akidah, tauhid, asma wa sifat. Ya, ini ayat yang terakhir yang saya baca ya, sekarang. Ayat yang terakhir saya baca pembahasan tentang masalah ru'yatullah. Kemudian terkait tentang ru'yatullah yang tidak saya terangkan pada pertemuan yang telah lewat, di antara faedah tambahan yang disebutkan para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat itu ya bila ihatoh. Allah taala dilihat pada hari kiamat itu bukan diliputi. Bukan dilihat dari seluruh arah. Bukan dilihat dari seluruh sisi. Iya, tapi dari satu arah saja. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah taala berfirman, manusia tidak bisa mengidrak, tidak bisa menguasai Allah taala dalam penglihatan mereka. Jadi manusia tidak bisa mengidrak, mereka tidak bisa menguasai Allah taala dalam penglihatan mereka. Mereka tidak bisa menguasai Allah dalam penglihatan. Bukan dilihat dari seluruh sisi. Idrak itu ya beda dengan ru'yah ya. Karena ayat yang saya bacakan tadi, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah taala tidak bisa diidrak dengan pandangan, wa huwa yudrikul absar. Tapi dialah Allah taala yang mengidrak manusia dengan penglihatannya. Karena Allah bisa melihat seluruh makhluk dari seluruh arah dan sisi. Paham maksudnya? Nah, ini ayat dijadikan dalil oleh ahlul bid'ah. Kata mereka, dalam ayat ini Allah Ta'ala katanya tidak dilihat. Karena mereka menafsirkan idrak bermakna ru'yah. Mereka menafsirkan idrak bermakna ru'yah. Jadi mereka, kalau ahlul bid'ah menerjemahkan ayat ini, Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Padahal idrak itu bukan melihat maknanya, tapi meliputi. Jadi saya bedakan antum idrak, contoh idrak ya. Ini saya kasih misalnya ini apa? Kita kasih misalnya ini buku ya. Misalnya ini buku. Kalau melihat dari depan satu sisi arah seperti ini dari depan, itu namanya ru'yah, melihat dari satu arah ya. Tapi kalau saya lihat buku ini dari depan, dari samping kanan, dari samping kiri, dari atas, dari bawah, dari belakang, saya lihat dari seluruh sisi, apa namanya? Idrak. Allah Ta'ala tidak diidrak dengan penglihatan. Tidak bisa. Bisa dipaham maksudnya? Jadi manusia melihat Allah Ta'ala itu ru'ya namanya. Jadi sehingga ahli sunnah mentakrir bahwa Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat bila ihatoh, bukan dengan idrak, bukan diliputi. Dipaham ya? Dari seluruh sisi, tidak.
Jadi ayat itu sebenarnya bantahan juga untuk ahlul bid'ah. Nah, kemudian setelah itu Syekhul Islam menutup pembahasan di pembahasan ayat terkait tentang sifat Allah Ta'ala. Kata beliau, wahadal babu fi kitabillahi katsirun. Bab ini, bab apa? Bab terkait tentang akidah tauhid asma wa sifat, ya, dan terkait tentang tauhid al-uluhiyah, hanya Allah Ta'ala yang berhak diibadahi, disembah. Bab yang membahas tentang tauhid itu babnya, ayatnya sangat banyak sekali. Ya, Syekhul Islam ingin memberikan isyarat saja di sini sebelum menutup ayat. Beliau hanya ingin memberikan isyarat bahwa ayat yang membahas tentang tauhid, apakah itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ataupun tauhidul asma wa sifat, itu ayatnya sangat banyak sekali. Bahkan para ulama mengatakan bahkan seluruh ayat dalam Al-Quran pasti membahas tentang tauhid. Seluruh ayat isi Al-Quran pasti terkandung di dalamnya tauhid. Kenapa seluruh ayat isi Al-Quran pasti terkandung di dalamnya tauhid? Karena kata para ulama, ya, karena isi Al-Quran, ya, yang pertama, isi Al-Quran kalau ditotalkan, kata para ulama, mungkin isi Al-Quran isinya adalah khobar, berita tentang Allah Ta'ala, tentang nama-nama dan sifatnya. Nah, itu namanya tauhid. Itu namanya apa? Tauhid asma wa sifat. Ya, nama lainnya tauhidul ilmi al-khabari. Itu nama lainnya tauhidul ilmi al-khabari. Itu nama lainnya tauhid al-asma sifat. Ini isi Al-Quran yang pertama. Mungkin isinya adalah berita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang namanya, sifatnya, ya, dan perbuatannya. Yang kedua, isi Al-Quran mungkin isinya adalah ajakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ajakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Nah, ini tauhid apa namanya? Tauhid uluhiyah atau tauhidut tolabi. Itu nama lainnya tauhid uluhiyah, tauhid tolabi. Atau mungkin isi Al-Quran yang ketiga adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan serta ilzam, keharusan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pembahasannya adalah penjelasan tentang hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Jadi kalau ada perintah, ada larangan, kita diperintah untuk mentaati Allah, itu adalah haknya tauhid. Keharusan dan konsekuensi tauhid dan penyempurna tauhid. Ya? Berarti isinya Al-Quran tauhid semua. Terus atau yang keempat, isi Al-Quran adalah khobar, berita tentang Allah Ta'ala memuliakan ahlul tauhid, ahlul iman. Allah Ta'ala memuliakan ahlul tauhid di dunia dan Allah Ta'ala memuliakan mereka di akhirat. Ada tidak khobar dalam Al-Quran? Iya. Dalam Al-Quran Allah mengabarkan tentang bagaimana Allah Ta'ala menolong orang-orang yang bertauhid. Ya, memuliakan orang yang bertauhid di dunia dan Allah Ta'ala memuliakan mereka di akhirat. Dan ini pembahasannya apa? Balasan bagi orang yang bertauhid. Jadi tauhid semua isinya. Balasan bagi siapa yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Atau mungkin isi Al-Quran yang kelima, penjelasan berita tentang orang-orang yang berbuat syirik. Dan hukuman Allah Ta'ala kepada pelaku kesyirikan. Di dunia, dan azab Allah Ta'ala untuk mereka di akhirat. Ini apa pembahasannya? Balasan bagi orang yang keluar dari tauhid. Iya. Jadi ini yang kelima. Berita tentang pelaku kesyirikan dan bagaimana hukuman Allah Ta'ala untuk mereka di dunia dan di akhirat. Allah jelaskan mereka dimasukkan dalam neraka. Ini semuanya balasan bagi siapa yang keluar dari apa? At-tauhid. Berarti isi Al-Quran kulluha tauhid. Kan itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata bahwa Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran itu isinya seluruhnya adalah tauhid.
Apakah isinya tauhid? Wajibnya kita bertauhid? Apa hak-haknya tauhid? Apa konsekuensi keharusan dari orang yang mengucapkan kalimat tauhid? Dan apa balasan bagi orang yang bertauhid di dunia dan di akhirat? Itu isi Al-Quran seluruhnya. Sekaligus penjelasan orang yang keluar dari tauhid, yaitu pelaku kesyirikan, dan balasan bagi mereka yang berbuat kesyirikan sebagai balasan dari orang yang tidak bertauhid. Maka tidak pernah kita dapatkan kitab yang lebih lengkap dibandingkan Al-Quran. Semuanya penjelasannya adalah apa? Tauhid. Iya. Kemudian kata beliau di akhir pembahasan, man tadabbar al-Qur'an taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an. Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an, mentadabburi artinya tafakkur, dia berusaha untuk mengakali dan memahami isi kandungan Al-Qur'an. Mentadabburi, memahami lafaz dan maknanya. Ya. Siapa yang mentadabburi Al-Qur'an dalam rangka untuk mencari hidayah, dalam rangka untuk mencari hidayah dari Al-Qur'an, tabayyana lahu tariqul haq, maka akan menjadi jelas bagi dia jalan kebenaran. Dia akan selamat dari kebatilan. Ya, karena siapa yang mencari jalan hidayah, maka seorang tidak akan mungkin tersesat. Iya. Karena Islam ini jelas. Islam ini jelas. Siapa yang mencari hidayah, maka dia akan mendapatkannya dalam Al-Quran. Baik. Jadi, orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur pasti dapatkan hidayah. Kalau kita saksikan dan kita perhatikan, mayoritas bahkan seluruh orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang jujur terhadap kebenaran. Karena orang yang tidak jujur terhadap al-haq, dia pasti akan berpaling darinya. Dia pasti akan berpaling darinya. Iya. Sama dengan majelis para ulama, majelis ahli sunnah. Ketika seorang cinta dengan ilmu, cinta dengan kebenaran, ketika seorang duduk di majelis ahli sunnah, dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan dapat hidayah. Dia akan dapatkan hidayah, taufik, bagi orang-orang yang jujur dengan kebenaran tersebut. Ya, adapun bagi orang yang memang dia tidak mencintai ilmu, mencintai kebenaran, dia berpaling darinya, maka mereka inilah yang tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai pembahasan ayat. Sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpindah ke pembahasan faslun fima jaa fi sunnati fi isbati sifat. Beliau berpindah kepada pembahasan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW dalam menetapkan akidah tauhid asma wa sifat. Jadi sekarang mulai dari malam ini kita akan membaca keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait hadis-hadis yang membahas akidah, yang membahas tauhid asma wa sifat. Taib. Di sini ada beberapa hal yang butuh kita jelaskan dulu sebelum kita baca ini kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Yang pertama, pembahasan yang pertama, perlu kita yakini bahwa sumber pengambilan akidah ahli sunnah adalah Alkitab was sunnah. Iya. Karena itu para ulama ketika mereka membawakan pembahasan akidah, pasti ada ayat, ada hadis. Karena sumber agama ini, mau di pembahasan akidah, mau di pembahasan tauhid, mau di pembahasan adab, mau di pembahasan akhlak, mau di pembahasan ibadah,
Mau di pembahasan apapun dalam seluruh sisi agama ini, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak mengambilnya dari Al-Quran dan Sunnah pasti sesat. Ya, jadi sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Itu sumber agama. Terutama pembahasan akidah. Terutama pembahasan akidah. Naam. Baik. Kemudian yang kedua, ahlul bid'ah mereka membuka pintu syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan yang benar. Sehingga mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Makanya selalu dua ini yang dibahas. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber akidah. Kemudian dipaparkan siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus itu. Siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait tentang sunnah. Kalimat sunnah ini jadi sumber pengambilan agama, akidah. Ahli sunnah adalah Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Dan dua ini saling mengharuskan, ikhwan. Saling mengharuskan. Siapa yang mengambil Al-Quran, wajib dia mengambil sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang mengambil sunnah, maka dia wajib mengambil Al-Quran. Ya, jangan seperti kelompok yang bernama Al-Quraniyun. Al-Quraniyun itu mereka yang hanya mengambil agama dari Al-Quran. Adapun dari hadis, maka mereka kadang mengambilnya kalau cocok dengan hawa nafsunya, dan kadang mereka tidak mengambil dari hadis Nabi SAW, apalagi kalau itu adalah hadis khobarul ahad. Kalau itu adalah hadis ahad atau khobar ahad. Karena khobar dibagi oleh orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah membagi khobar menjadi dua. Hadis menjadi dua. Ada khobar mutawatir dan ada khobar ahad. Khobar itu maknanya hadis. Bisa dipaham? Khobar artinya apa? Hadis. Jadi orang Mu'tazilah dia bagi hadis jadi dua. Ada hadis mutawatir dan ada hadis apa? Hadis ahad. Kenapa mereka membagi dua hadis? Mutawatir dan ahad. Karena mereka ingin mengamalkan bid'ahnya. Kalau terkait pokok-pokok agama, akidah, tauhid, maka kita hanya boleh mengambil dari hadis mutawatir saja. Adapun khabar ahad yang dibawa derajatnya dibandingkan hadis mutawatir, maka tidak boleh dipakai berakidah. Dan ini akidah sesat dan menyimpang, bahkan bisa mengantarkan pelakunya pada kekufuran. Ya. Khabar ahad. 6. Sementara ahli sunnah mereka membagi hadis itu menjadi dua saja asalnya. Ada hadis sahih dan ada hadis dhaif. Itu aja hadis. Imma hadis sahih wa imma hadis dhaif. Itu pembagian yang disebutkan oleh para al-ulama. Ya. Walaupun nanti akan dibagi lagi hadis menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Di hadis secara umum, kalau di zaman dahulu para as-salaf mereka hanya bagi hadis jadi dua, hadis sahih dan hadis dhaif. Sedangkan ulama mutaakhirin, ulama belakangan, mereka membagi hadis menjadi tiga. Namanya hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif ini banyak bentuk-bentuknya. Banyak bentuknya. Ya, hadis sahih mereka bagi lagi jadi dua, hadis sahih lidzatihi, ada sahih lighairihi. Kemudian hadis hasan mereka bagi juga menjadi dua, ada hasan lidzatihi dan ada hasan lighairihi. Jadi hadis sahih terbagi dua tadi, hadis hasan terbagi dua, dan hadis dhaif ini sangat banyak pembagiannya, lebih puluhan, ya, lebih puluhan. Baik, karena bentuk hadis dhaif banyak ya, ada hadis dhaif, ada hadis mungkar, ada hadis muttarib, ada hadis mursal, ada hadis munqati, ada hadis syad. Banyak bentuk-bentuk hadis dhaif. Ada hadis maudhu, hadis maudhu, hadis palsu, hadis mungkar, muttarib, goncang, mursal, dan seterusnya. Baik.
Jadi Al-Quran dan Sunnah ini saling mengharuskan. Saling mengharuskan. Iya. Di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Fasunnatu tufassir Quran. Sunnah Nabi SAW itu menafsirkan Al-Quran. Di sini saya mau terangkan dulu kalimat sunnah ya, supaya tidak gagal faham. Ya, para ulama mereka mengatakan penggunaan kalimat sunnah ini ada dua penggunaan. Ya. Penggunaan kalimat sunnah ada dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Ada penggunaan umum, ada penggunaan khusus. Itu kalimat sunnah. Ketika dia ditelakkan, maka dua penggunaannya. Penggunaannya bermakna umum, dia bisa penggunaannya untuk khusus. Ya. Adapun sunnah dalam makna khusus, maka tergantung ulama siapa yang menggunakannya. Tergantung ulama siapa yang menggunakan kalimat sunnah itu. Jadi kalau ulama ahli usul fikih mereka mengatakan kalimat sunnah lain maknanya. Ulama ahli fikih ketika dia menggunakan kalimat sunnah lain juga maknanya. Ulama ahli hadis ketika mereka gunakan kalimat sunnah lain juga maknanya. Itu penggunaan sunnah dalam makna apa? Khusus. Iya. Kalau ulama ahli usul fikih mereka mengatakan sunnah itu ma yuqabilul Quran. Ya, ulama ahli usul fikih mereka mengatakan bahwa sunnah itu adalah apa yang bukan Al-Quran. Itu sunnah. Apa yang bukan Al-Quran. Selain Al-Quran, sunnah namanya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum, yang jadi imam di masjid adalah yang paling qari terhadap Al-Quran. Terhadap kitabullah. Fa in kanu fil Qur'ani sawa fa a'lamuhum bisunnah. Jika mereka dalam ilmu Al-Qur'an sama-sama hafalannya, sama-sama bagus tajwidnya, maka siapa yang diangkat jadi imam? Fa a'lamuhum bisunnah, maka yang jadi imam adalah yang paling alim terhadap sunnah. Maka sunnah di sini maknanya apa? Selain Al-Qur'an. Nah. Ini makna sunnah menurut ulama ahli usul fikih. Penggunaan khusus. Kemudian penggunaan sunnah bermakna khusus di sisi para ulama ahli fikih. Apa makna sunnah menurut ulama ahli fikih? Mereka katakan sunnah apa yang menjadi lawan dari wajib. Iya. Ma yuqabilul fard. Apa yang bukan wajib. Itu makna sunnah. Kata mereka sunnah adalah apa yang bukan wajib. Iya. Karena hukum dalam ilmu fikih ada 5. Ada wajib, kemudian apa? Sunnah, haram, makruh, mubah. Ada berapa hukum? 5. Wajib ma'amar bihi syari' ala wajhil ilzam. Yang pertama wajib. Apa itu wajib? Apa yang diperintah oleh syariat dalam bentuk harus dilaksanakan. Sunnah ma'amar bihi syari' la ala wajhil ilzam. Kalau sunnah adalah apa yang diperintah oleh syariat tapi tidak ditekankan dan diharuskan. Cuma dianjurkan. Yang ketiga haram. Kalau haram ya manaha anhu syari' ala wajhil ilzam. Apa yang dilarang oleh syariat dan harus ditinggalkan. Makruh manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam. Kalau makruh apa yang dilarang oleh syariat tapi tidak ditekankan dan diharuskan. Sedangkan yang terakhir namanya mubah. Apa itu mubah? Tidak diperintah, tidak dilarang. Itu makna mubah. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi mubah itu enggak ada pahalanya. Dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu mubah. Baik. Sering kita dengarkan ya, yang wajib kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau yang sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau haram
dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala kalau dilakukan karena Allah Ta'ala. Kemudian makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala jika dia meninggalkannya karena Allah. Mubah apa? Ya, tidak ada. Biasa saja. Tapi mubah ini dia menjadi wasilah, dia bisa menjadi wasilah kepada wajib, sunnah, haram, makruh. Karena mubah ini asalnya tidak diperintah dan tidak dilarang. Tergantung dia menjadi wasilah kepada apa. Kalau perkara mubah ini, dia menjadi wasilah kepada yang haram, maka dia berubah jadi haram. Kalau perkara mubah ini menjadi wasilah kepada yang wajib, maka mubah berubah jadi apa? Wajib. Saya tanya antum, beli motor hukumnya apa? Mubah. Kalau antum tidak bisa sampai di masjid kecuali pakai motor, maka naik motor ke masjid hukumnya apa? Wajib. Bisa dipaham? Ya. Beli motor mubah. Tapi kalau dipakai merampok, bagaimana hukumnya? Antum beli motor haram. Kenapa? Karena niatnya antum beli motor untuk pergi merampok. Bisa dipaham? Nah, jadi dia wasilah dia. Mubah itu tidak diperintah, tidak dilarang. Tergantung wasilahnya kepada apa. Dan mubah itu tidak dapat pahala jika dilakukan, kecuali jika dia niatkan karena Allah baru dapat pahala. Tidur mubah. Makan mubah. Ya, mandi mubah. Semuanya mubah. Tapi kalau dia tidur dia berniat untuk melakukan ibadah di malam hari, maka dia dapat pahala. Kalau dia makan mubah. Kalau dia makan dengan tujuan supaya dia kuat beribadah, kuat baca Quran, kuat belajar, maka dia dapat pahala. Karena apanya? Karena niatnya. Mandi. Mandi juga mubah. Tapi kalau dia mandi supaya dia segar baca Quran, dia segar beribadah, maka mandinya bernilai apa? Sedekah, pahala. Jadi dia dapat pahala karena niatnya. Ini perkara mubah. Ini tadi sudah kita selesaikan dua ya. Jadi sunnah penggunaannya dua. Penggunaan khusus, penggunaan umum. Penggunaan khusus tadi tergantung ulama siapa yang menggunakannya. Yang pertama penggunaan ulama ahli usul fikih. Sunnah adalah apa yang bukan Al-Quran. Kalau ulama fikih, apa definisi sunnah tadi? Apa yang berada di bawah hukum wajib. Iya, apa yang berada di bawah hukum wajib. Ya, kalau ulama ahli hadis, mereka katakan sunnah adalah ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn au khulqiyatin kanat au khalqiyah. Kata ulama ahli hadis, sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Itu menurut ulama ahli hadis. Definisi sunnah menurut ulama ahli hadis. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW min qaulin berupa ucapan. Jadi ucapan Nabi sunnah namanya. Namanya sunnah qauliyah. Sunnah dalam bentuk ucapan. Atau fi'liyah. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perbuatan. Nabi SAW melakukan sebuah perbuatan, maka perbuatan Nabi hukumnya apa? Sunnah. Seperti contohnya Nabi SAW suatu hari kalau turun hujan, maka Nabi SAW ya keluar mandi hujan. Ya, Nabi SAW mandi hujan dan dia membasahi badannya, kepalanya dan badannya. Dan Nabi SAW berkata bahwa hujan ini turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mandi hujan apa hukumnya? Sunnah. Karena Nabi SAW mandi hujan. Itu perbuatan Nabi SAW. Antum melakukannya tidak wajib. Tapi kalau antum mencontoh Nabi mandi hujan, maka itu sunnah. Jadi tidak apa-apa antum mandi hujan. Ya. Jelas ikhwan? Dan hujan itu, air hujan itu berkah. Dan bisa jadi obat. Bahkan bisa menjadi sebab untuk meruqyah syaitan. Apa? Meruqyah manusia yang kerasukan syaitan. Itu pakai air hujan. Jadi air hujan itu Masya Allah. Banyak manfaatnya. Iya. Kemudian yang ketiga, kata ulama ahli hadis, jadi sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, berupa perbuatan, atau berupa apa? Takrir. Takrirnya Nabi SAW. Nabi melihat orang berbuat, Nabi diamkan. Itu sunnah juga. Namanya sunnah takririyah. Sunnah dalam bentuk Nabi mentakrir. Nabi mentakrir. Ya, atau ada sahabat yang berbuat, atau ada sahabat yang berucap. Nabi dengarkan ucapannya. Ya.
Dan Nabi SAW mendiamkannya. Maka itu sunnah takririyah. Seperti sahabat Jabir. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, "Kunna na'zilu fi ahdin Nabi SAW. Wal Qur'anu yanzil." Dulu kata Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, dulu kami melakukan azl. Tahu azl ya? Azl itu mengeluarkan itu di luar daripada tempatnya, ya. Nah, laki-laki yang sudah punya istri paham itu azl. Jadi dia tidak keluarkan di dalam, tapi dia keluarkan di luar. Kata Jabir, dulu kami melakukan azl supaya istrinya tidak hamil, jadi dia keluarkan di luar. Dan kami melakukan itu, Al-Quran masih turun. Dan Nabi tidak menegurnya. Berarti itu hadis apa namanya? Takririyah namanya. Nabi mentakriri itu termasuk bagian dari agama Islam. Ya, bagian dari agama Islam. Nama sunnah takririyah. Baik, ini ucapan para ulama ahli hadis. Bahwa sunnah adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirnya Nabi SAW. Termasuk sunnah kata beliau, sifat Nabi SAW, apakah sifat jasmaninya atau sifat akhlaknya. Ya, jadi semuanya itu namanya Syama'il Muhammadiyah. Jadi semua yang ada di Syama'il Muhammadiyah itu, atau Syama'il Muhammadiyah itu kumpulan hadis yang menjelaskan tentang akhlak Nabi dan jasmaninya Nabi SAW. Tingginya Nabi sekian, matanya warnanya begini, hidungnya bentuknya begini, telinganya begini, digambarkan semua. Tangannya, jarinya, bau badannya, diterangkan semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut diterangkan. Bagaimana mulai rambutnya diterangkan itu. Itu Syama'il Muhammadiyah namanya. Imam Tirmidzi menulis buku yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Banyak hadis dia kumpulkan. Jadi digambarkan di situ, Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nabi rambutnya itu tidak lurus, tidak keriting, tapi berombak. Diterangkan. Matanya seperti ini. Ya, wajahnya seperti bulan purnama. Ya, digambarkan. Anas bin Malik menggambarkan Nabi itu tangannya kalau dipegang lebih lembut dibandingkan sutra yang paling lembut. Jadi tangannya itu lembut sekali tangannya. Bagaimana ya gambarnya itu ya? Pernah pegang tangan paling lembut? Hah? Nah, tangannya Nabi Muhammad itu tangan yang paling lembut kalau dipegang. Jadi sempurna itu jasadnya Nabi SAW. Iya. Itu semuanya apa? Sunnah namanya itu. Termasuk akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi disebutkan dalam hadis, Nabi itu orangnya lebih pemalu dibandingkan perempuan yang paling pemalu yang pernah ada. Perempuan yang tidak pernah keluar dari rumahnya pemalu, Nabi Muhammad lebih pemalu daripada itu. Jadi itu gambarannya Nabi SAW. Jadi kalau kita baca itu luar biasa itu buku ya. Ya, luar biasa. Syama'il Muhammadiyah menjelaskan tentang akhlak Nabi. Nabi SAW kalau berjalan itu seperti turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jalannya begitu kayak cepat. Jalannya cepat, tidak lambat. Jadi Nabi SAW itu kalau jalan menggambarkan orang yang kuat dan orang yang kokoh. Ya, bukan gambarannya seperti orang yang lesu dan loyo. Itu jalan telah diteliti oleh manusia, jalan yang paling terbaik di dunia ini jalannya Nabi Muhammad. Cara berjalannya. Karena itu sehat jalannya. Jadi kalau jalan kayak jangki begini, kayak jalan pengantin. Jalan kayak cepat jalan. Itu jalannya Ahlus Sunnah itu. Nah, itu termasuk sunnah semua. Kita contoh Nabi Muhammad, kehidupannya, caranya, berbicara, cara berjalan. Sampai Nabi Muhammad disebutkan dari syama'il beliau, dari termasuk sunnah. Nabi kalau berbicara itu, kata Aisyah, dipahami oleh seluruh jenis manusia. Kalau dia berbicara, itu dipahami oleh seluruh manusia. Hattal balid, sampai orang yang paling dongo bisa paham. Bisa dipaham ya? Jadi kalau bicara itu jelas. Kalau bicara itu jelas. Sampai Nabi, kadang kalau berbicara, kadang Nabi ulang 2 kali, 3 kali. Nah, ini yang mau dicontoh juga. Jadi kan jangki bicara tidak jelas apa Nabi bilang. Apa? Kasih jelas sih bicara Ki. Iya. Nah, itu termasuk yang patut dicontoh kalau bicara dikasih jelas. Kalau bicara dijelas, bicara ya. Jangan bicara kayak oleng-oleng. Ya. Ini luar biasa ya sunnah. Ini pembahasan sunnah ikhwan. Ya, selesai pembahasan sunnah penggunaan khusus. Ada sunnah penggunaan umum. Inilah yang perlu antum tahu. Inilah yang dibahas oleh Syekhul Islam di sini. Sunnah yang bermakna apa? Sunnah yang bermakna umum.
Kalau para as-salaf di zaman dahulu, mereka mengitlakkan kalimat sunnah. Apa artinya mengitlakkan kalimat sunnah? Mereka tidak membatasinya dengan sunnah bermakna ini, sunnah bermakna ini, sunnah bermakna seperti bukan Quran, sunnah di bawah hukum wajib. Kalau mereka tidak menyebut itu, mereka cuma mengatakan sunnah, maka yang mereka maksudkan adalah sunnah bermakna Islam itu sendiri. Seluruh isi Al-Quran dan sunnah, sunnah namanya. Semua isinya ini Islam. Jadi sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Dan semua yang dibawa oleh Nabi SAW, mulai dari Al-Qurannya, sunnahnya, sama. Sunnah namanya semua. Mau yang wajib, mau yang tidak wajib, semuanya sunnah namanya. Semua yang datang dari Nabi SAW, sunnah namanya. Ya. Termasuk sunnah yang kalau ditinggalkan orang bisa kafir. Sunnah juga namanya. Ya. Amalan yang kalau orang meninggalkannya dia kafir, sunnah semua namanya itu. Semua yang datang dari Nabi SAW. Para ulama mengatakan sunnah dalam makna ini, dalam makna umum, ma yuqabilul bid'ah. Sunnah dalam makna ini adalah apa yang menjadi lawan dari bid'ah. Apa yang menjadi lawan dari apa? Bid'ah. Jadi kalau ulama mengatakan sunnah, artinya lawan dari bid'ah. Kalau mereka katakan ahlus sunnah, artinya apa? Orang yang tidak punya pemahaman bid'ah di kepalanya. Orang yang tidak berbuat dan menganut bid'ah. Iya. Jadi nama ini, nama ahlus sunnah ini, itu maksudnya tadi. Lawan tadi apa? Nama yang dibuat. Jadi nama ahlus sunnah ini dulu muncul seperti yang dikatakan Muhammad bin Sirin di awal Islam, ya, di awal Islam. Jadi kapan munculnya nih kalimat ahlus sunnah, nama sunnah ini? Awal munculnya nama kalimat sunnah ini, ya, di masa para sahabat dan masa para tabi'in. Digunakan nama ahlus sunnah ini sebagai lawan dari orang yang punya pemahaman menyimpang dan bid'ah. Itu nama dibuat. Bukan sekedar nama-nama saja, bukan. Coba lihat ya hadisnya kisah Muhammad bin Sirin. Kata Muhammad bin Sirin ini adalah seorang ulama tabi'in, kibarut tabi'in. Banyak berjumpa dengan para sahabat. Kata Muhammad bin Sirin, kunna nas'alu ya anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah. Ya, qalu sammu lana rijalakum. Kata Muhammad bin Sirin, dulu di zaman as-salaf, di zaman para sahabat dan banyak tabi'in hidup di zaman itu. Kata Muhammad bin Sirin, kami tidak pernah bertanya tentang sanad. Tidak pernah bertanya tentang apa? Sanad. Apa itu sanad? Rentetan perawi yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi SAW. Itu namanya sanad. Ya, kalau Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis, dia meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari gurunya, gurunya ini lagi meriwayatkan sampai gurunya, gurunya ini meriwayatkan dari sahabat, sahabat meriwayatkan dari Nabi. Semua itu tadi namanya apa? Sanad. Sanad namanya itu. Ditanya gurunya. Nah, kata Muhammad bin Sirin, dulu di masa para sahabat masih murni Islam, lam nas'alu anil isnad, kami tidak bertanya tentang sanad. Kalau ada orang yang membawakan hadis, membawakan ilmu, tidak ditanya, dari mana mau ambil itu? Tidak ditanya. Kenapa tidak ditanya? Karena Islam masih murni. Tidak ada orang yang punya pemahaman bid'ah, menyimpang, pemahaman bengkok. Tidak ada itu yang mengatakan bagaimana itu Allah kalau di atas. Anda ada yang begitu-begitu. Tidak ada itu macam-macam dia punya otak. Belum ada. Masih murni Islam. Sehingga mereka kalau ada yang membawa hadis, membawa ilmu, mereka tidak bertanya, di mana antum ambil itu? Tidak. Karena orang pada waktu itu masih jujur. Iya. Falamma waqa'atil fitnah, maka tak kala meninggal Utsman bin Affan, di situ sudah mulai muncul fitnah. Apa fitnah maksudnya di sini? Fitnah pemahaman bid'ah. Pemahaman macam-macam pemahaman. Di situlah mulai tercoreng sudah. Mulai banyak orang yang berpemahaman macam-macam. Bukan lagi seperti zaman para sahabat. Tatkala
Utsman bin Affan dibunuh, sudah mulai muncul fitnah. Disitulah mereka mulai bertanya. Disinilah mulai muncul nama Ahlus Sunnah. Nah, mereka bertanya, kalau ada orang yang bawa ilmu, bawa hadis, mereka berkata, sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami di mana antum ambil ilmu itu. Sebutkan rijalnya, sebutkan sanadnya. Siapa, dari mana kamu ambil itu? Nah, baru bertanya tentang sanad, sebelumnya tidak. Ya. Apabila mereka menyebut nama orang yang dia ambil ilmunya itu, kata Muhammad bin Sirin, jika mereka mengambil ilmu itu dari siapa? Ahlus Sunnah. Muncul nama itu, nama Ahlus Sunnah. Mulai muncul di situ, di zaman tabi'in. Jika mereka mengambil ilmu itu dari Ahlus Sunnah, maka kami mengambil ilmunya. Karena ilmu tidak boleh diambil kecuali dari orang yang berakidah sunnah, berpemahaman sunnah. Jika mereka mengambil ilmu itu, hadis itu dari orang yang punya pemahaman menyimpan dan bid'ah, maka kami akan tinggalkan ilmunya dan kami tinggalkan hadisnya. Maka orang yang punya pemahaman bid'ah, haram diambil ilmunya. Tak boleh diambil. Kalau sudah ada itu ditanya bagaimana hukumnya musik, ada dua pendapat. Jangan ambil ilmunya. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Jangan ambil ilmunya. Kenapa? Dia punya pemahaman bid'ah. Iya. Kalau tanya, di mana Allah Ta'ala? Dia katakan ada di mana-mana. Haram diambil ilmunya orang seperti ini. Karena dia punya pemahaman bid'ah. Awal dia ambil ilmunya. Iya. Kalau ada sudah macam-macam pemahamannya terkait akidah, maka haram diambil ilmunya. Ini yang dimaksudkan sunnah. Ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena di sini akan panjang nanti pembahasan sunnah, maka tidak apa-apa kita bahas itu apa itu sunnah. Jadi sunnah itu adalah lawan dari apa? Bid'ah. Kalau orang dikatakan ahlus sunnah, berarti dia pemahamannya, akidahnya terutama sunnah. Di atas apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat. Apa lawannya? Dia bukan orang yang berpemahaman bid'ah. Karena sunnah lawan dari bid'ah. Iya. Kalau ada orang mengatakan, apa kita ahlus sunnah? Tapi dia mengkritik pemerintah, dia katakan pemerintah adalah togut. Dia bolehkan orang mendemo. Bukan ahlus sunnah itu, ahlul bid'ah itu. Ya. Bisa dipahami nih? Jadi ini nama bukan sekedar mengklaim dan pengakuan nama ahlus sunnah. Karena yang menjadi inti orang dikatakan ahlus sunnah bukan ucapannya, bukan. Oh saya ahlus sunnah juga saya. Bagaimana akidah tak? Tapi tidak pernah taklim, tidak pernah belajar sunnah. Tidak bisa jadi ahlus sunnah. Kalau orang yang tidak belajar bagaimana prinsip-prinsip para ulama as-salaf tentang akidah, maka mereka tidak akan mungkin jadi ahlus sunnah. Itu mustahil. Itu mustahil. Sehingga para ulama ketika mereka menulis buku akidah, seperti anaknya Abu Daud, dalam kitabnya Hay'ah Ibnu Abi Daud. Hay'ah Ibnu Abi Daud. Dan itu buku menulis tentang buku akidah. Ya. Dan ini buku kitab yang ada di depan kita sekarang, Aqidah Wasithiyah, sama buku itu. Bahkan ini Aqidah Wasithiyah lebih mantap dalam membahas akidah. Ketika beliau selesai membahas dan menulis kitab akidah, apa beliau bilang di akhir pembahasannya? Kata beliau, siapa yang meyakini isi ini buku, maka dia pasti jadi ahlus sunnah. Karena orang jadi ahlus sunnah itu pertama itu nomor satu apanya? Ya akidahnya. Ini nama bisa dipakai ahlus sunnah, karena ahlus sunnah dia adalah golongan yang selamat. Nama ini bisa dipakai kalau apa? Akidahnya dulu nomor satu, belajar akidah. Kalau ada orang yang tidak belajar akidah, mau jadi ahlus sunnah, enggak akan mungkin. Dia belajar akidah, karena ini akidah buku ini membahas dan menggiring kita untuk berkeyakinan sama seperti keyakinannya para sahabat. Itu isi buku, buku-buku tentang yang menulis tentang sunnah. Baik. Jadi saya kira ini cukup ikhwan, waktu kita udah habis. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.